Bola liar sosok cawapres pendamping Anies terus menjadi isu panas. Bahkan 3 partai dalam koalisi perubahan saling sentil antara satu dengan yang lain terkait siapa dan dari mana cawapres Anies di Pilpres 2024. Bahkan Partai Nasdem menilai koalisi perubahan akan terancam bubar bila partai memaksakan kadernya untuk jadi cawapres Anies. Akhirnya, Partai Demokrat dan PKS pun bereaksi. Partai Demokrat berharap Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, bisa dideklarasikan koalisi perubahan atau PKS, Demokrat, dan Nasdem sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan harapan itu belum dibicarakan di internal dan juga dengan Anies. Kita berharap bahwa koalisi perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara. Tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini, kata Ali, Selasa 10 Januari 2023. Ahmad Ali mengatakan, Partai Nasdem juga berdiskusi dengan PKS dan Demokrat ketika mengumumkan Anies sebagai calon presiden. Dia berharap ada kesinambungan dalam diskusi terkait koalisi. Ali menuturkan, koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan harus dibicarakan bersama-sama. Intinya, kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa memimpin di koalisi ini. Tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan. Tidak ada orang yang memaksakan keinginannya. Jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama, ujarnya. Ali menyampaikan, masing-masing dari partai koalisi perubahan mengajukan cawapres kecuali Partai Nasdem. Menurut Ali, yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 mendatang nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies. Kita berkoalisi 3 partai. Nasdem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres. Dia bukan kader Nasdem dan tidak pernah menasdemkan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan AHR, Demokrat menawarkan AHY. Nah, kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya, Nasdem gimana? Kami sudahlah, kita tidak bicara Nasdem dapat apa. Yang penting kita mau mengajukan capres ini kan dengan pertimbangan harus menang, ucapnya. Ali menilai harapan Partai Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya, hal itu masih terlalu prematur. Ya, itu sah-sah saja sebagai harapan. Tapi di kertas kita belum pernah bicarakan dan Pak Anies belum pernah bicara itu kepada Partai Nasdem. Jadi saya pikir ini masih hal yang terlalu prematur, jelasnya. Lebih lanjut, Ahmad Ali tidak mau dalam koalisi perubahan terjadi penguncian hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada penguncian terhadap cawapres Anies, koalisi perubahan bisa saja bubar. Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Yaitu namanya menguncikan. Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan, ungkap dia. Sementara itu menanggapi Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyebut koalisi perubahan tidak akan berjalan jika Partai Demokrat memasakkan AHY menjadi pendamping Anies. Partai Demokrat merasa heran dengan sikap Partai Nasdem. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkit koalisi perubahan yang diupayakan pihaknya dengan Partai Nasdem dan PKS semata-mata demi perubahan dan perbaikan di 2024. Syahrial menyebut cawapres yang akan mendampingi Anies haruslah mampu ikut mendukung untuk memenangkan pasangan.
Bingkainya sudah jelas, semangat untuk saling menguatkan dan memenangkan calon dari koalisi perubahan. Untuk melengkapi upaya tersebut, lantas Demokrat mengusulkan Ketum AHY sebagai cawapres pendamping Anies. Begitupun dengan PKS, mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Kang Aher sebagai cawapres pendamping Anies, kata Syahrial saat dikonfirmasi Rabu 11 Januari. Syahrial menegaskan Demokrat tidak memaksakan AHY menjadi cawapres Anies. Syahrial mengaku heran dengan sikap Nasdem yang sampai memprediksi koalisi bubar andai AHY dipaksakan menjadi cawapres Anies. Demokrat tidak dalam posisi memaksakan Ketum AHY, melainkan dalam posisi bersikap atas kian intensifnya pembicaraan pada tim kecil koalisi. Justru dengan pernyataan Pak Ahmad Ali, kita bertanya-tanya, dasarnya apa melarang Demokrat bersikap? Apalagi memprediksi koalisi akan bubar, kata dia. Karena Demokrat tidak memaksa, melainkan bersikap. Jika koalisi perubahan mau menang pada Pilpres 2024, maka sebaiknya pasangan yang diusung adalah Anies AHY, ujarnya. Syahrial menyebut, usulan duet Anies AHY disampaikan dengan dasar yang kuat. Syahrial mengklaim duet ini diinginkan oleh masyarakat. Sikap Demokrat tentu didasari atas pertimbangan yang jelas dan matang. Ada mekanisme survei, menangkap keinginan atau mood yang selama ini ditangkap di masyarakat. Juga pertimbangan lainnya yang sangat prinsip, kata dia. Sementara itu, reaksi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan, dalam pembahasan di tim kecil, semua pembahasan dibahas dengan rasional dan tidak emosional. Partai Demokrat pun, kata Khalid, terbuka jika ada calon lain yang bersifat bagus dan berpotensi menang. Setahu saya, PD juga objektif dan rasional. Selama ada calon yang lebih baik, punya kapasitas menang yang lebih bagus, mereka juga terbuka. Intinya, dibahas dan disepakati secara rasional dan tidak emosional, kata Khalid kepada wartawan, Rabu 11 Januari. Khalid memastikan pembahasan di tim kecil ketiga partai baik PKS, Nasdem dan Demokrat bersifat terbuka. Semua pembahasan dibahas dengan data dan fakta. Di tim kecil, kita bahasnya enak karena sama-sama terbuka. Kita pakai data dan fakta. Kita bahas secara rasional dan objektif mana yang paling memenuhi kriteria pasangan yang terbaik. Kami berpegang pada pembahasan di tim kecil, bukan pernyataan di media, ujarnya. Khalid menilai Partai Nasdem pun masih berkomitmen untuk menentukan cawapres berdasarkan keputusan capres yang diusung, yakni Anies Baswedan. Lalu Khalid menegaskan komunikasi ketiga partai ini masih berjalan baik, tidak ada keretakan di tim kecil. Dalam pembahasan di tim kecil, progresnya juga semakin baik. Tidak ada keretakan antara Nasdem, PKS dan PD, ujarnya.